Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari IF21C dan IF21F. Di sini kami akan mempresentasikan fungsi contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. Di sini kita ada 4 orang. Ada saya sendiri, Nursita Putri Haryanti, Julia Rahmawati Fadilah, Wahyu Prabowo, dan Topan Kaliajaga. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Topan Kaliajaga, silakan. Ya, satu serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron pada prinsipnya. Komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per byte, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 byte sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV, atau koaksial, syarat optik, atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah MOS, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Berikut adalah port yang serial DB9 yang biasa dijumpai di perangkat komputer desktop, namun sudah mulai jarang atau bahkan tidak dijumpai di perangkat laptop. Seperti ini gambarnya. Itu gambar serial port. Selanjutnya untuk koneksi yang tidak diperlukan handshaking, cukup menggunakan tiga kabel saja, yaitu TXD, RXD, JNB. Ini gambarnya serial port. Selanjutnya peralatan komunikasi serial. Device pada komputer serial port dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data communication equipment atau DC dan data terminal equipment atau DT. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain, sedangkan contoh dari DT ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau AI 1 space atau logika 0 ialah tegangan antara 3 hingga 25 volt. Max logika 1 ialah tegangan antara -3 hingga -25 volt. 3 daerah antara 3 volt hingga -3 volt tidak didefinisikan atau tidak dipakai. 4 tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. 5 arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. DB9 mempunyai 9 pin, yaitu pin 1 data carrier attack, pin 2 present data, pin 3 transmit data, pin 4 data terminal, yang kelima signal ground, yang keenam data set ready, 7 request to send atau RST, 8 clear to send, 9 track indikator. Selanjutnya, port serial digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembling untuk komunikasi serial antara 2 PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan 1 pin TXD ke pin RXD komputer lain, 2 pin RXD dihubungkan ke pin TXD komputer lain, 3 RTS dan CTS dihubungkan singkat, 4 DSR dan DTR dihubungkan singkat, kelima GND dihubungkan ke GND komputer. Selanjutnya, parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai parallel port ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang terdapat pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data max tetap terbatas pada 150 kbps. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan muncul banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar plafon berbeda. Desain standar paralel hanya memungkinkan panjang kabel max 2 meter. Pengertian dan fungsi paralel port adalah port yang biasa dipakai sebagai port printer dengan layout berjumlah 25 pin. Dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selembar 8 byte dalam suatu periode. 8 bit ini mewujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yakni TX atau transmit
dan RX Resign, Request, dan GND belum. Seiring perkembangan parallel port, secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop dan juga karena kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port data transfer rate-nya berkisar 50 sampai 150 kbps, sekarang dengan emulator port USB data transfer parallel port atau visual bisa mencapai 20 kbps. Ini tentunya merupakan teknologi yang cukup signifikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nusita Putri. Diagram pin parallel port. Parallel port ada dua macam, pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Centronics dan pin 25 dikenal dengan DB25. Centronics lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersamaan dengan DB9 untuk serial port. Ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditunjukkan untuk menghemat tempat. Karena lebih praktis, maka untuk koneksitornya parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB25, sedangkan konektor NIC masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port dibuat dalam dua konektor, yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung, sedangkan untuk konektor paralel betina dipasang pada komputer DB25. Dari semua pin ada hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi dan sisanya berfungsi sebagai ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke paralel port. Ini adalah gambar paralel jantan yang warna biru, yang pink adalah paralel betina. Next. Ini notnya. Yang pertama, the ground dihubungkan dengan semua pin ground jika memungkinkan. Yang kedua, jangan menghubungkan ground dengan casing atau piranti lain. Yang ketiga, tanda N di depan nama sinyal menunjukkan pin tersebut aktif, rendah, atau logika 0. Tanda minus pada status dan kontrol menunjukkan bahwa bit tersebut bersidat hardware invert, yaitu bahwa sinyal dibalik oleh interface parallel port, misal jalur basi. Jika sinyal positif 5 volt atau logika 1 dimasukkan ke pin ini dan kemudian status registernya dibaca, maka akan dihasilkan 0 volt atau logika 0 di bit 7 pada status register tersebut. Next. Selain pin yang hardware inverted di atas, output parallel port berlogika TTL atau transistor logic. Logika 0 berarti 0 volt dan logika 1 berarti 5 volt. Jika merancang hardware untuk dihubungkan ke komputer melalui parallel port, perlu dicatat bahwa arus yang dapat ditarik maupun dimasukkan kepadanya berkisar kurang lebih 12 mA. Namun, dalam prakteknya berbeda dari satu card interface atau pabrikan dengan yang lain. Jika perlu digunakan buffer agar tidak menarik atau memasukkan arus terlalu besar ke parallel port yang dapat mengakibatkan kerusakan hardware secara permanen. Parallel port mempunyai 3 register, yaitu 1 data register, 2 status register, 3 control register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, control register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi logika 1 ke data register, maka data 0 akan dikeluarkan tegangan positif 5 volt, logika 1. Kita bisa memprogram on dan off pada jalur data dan jalur kontrol atau data lines and control lines. Alamat register port paralel untuk PC standar IBM adalah sebagai berikut. Ini 3 register parallel port. Sinyal parallel port, nama sinyal, deskripsi sinyal SPP, N-strobe, set pulsa rendah 0,5 ms untuk menyatakan data di D7. D0 adalah valid data 0, less signifikan data bit 1, LSB data bit 2, data 1 data bit 3, data 3 data bit 4, data 4 data bit 5, data 5 data bit 6, data 6 most signifikan data atau MSB, data 6 pulsa rendah 5 ms menunjukkan data sudah diterima IRQ, data 7 bernilai tinggi jika parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu lebih cepat dibanding serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25, panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver, dan sebagainya. Standar port paralel yang baru adalah
ialah IEE 1284 di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. Yang pertama ada mode kompatibilitas, 2 mode nibble, 3 mode byte, 4 mode IPP atau Enhanced Parallel Port, 5 mode ECP Extend Capability Port. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya atau SPP yang diluncurkan tahun 1981. Mode kapabilitas nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal, di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan lebih tinggi. Mode kapabilitas atau mode Centronics hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 kilobytes per detik hingga 150 kilobyte per detik. Untuk menerima data, Anda harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 bit atau nibble pada arah yang mundur, misalnya dari alat komputer. Mode byte menggunakan fitur bidirectional parallel untuk menerima 1 byte atau 8 byte. Data pada arah mundur IRQ interpret request pada port paralel biasanya pada IRQ 5 atau IRQ 7. Next, silahkan Julia. Port parallel extend dan enhance menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas software. 1. Harus menulis byte ke data port. 2. Cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data, sehingga data yang telah ditulis akan hilang. 3. Buat strobe atau pin 1 rendah. Ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data. Yang keempat, buat strobe tinggi lagi setelah menggunakan sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strobe. Hal ini membatasi kecepatan data, sedangkan EPP dan IHP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handshaking lainnya. Ini baterai hanya satu instruksi 1/0 yang harus dilakukan yang akan meningkatkan kecepatan. Port ECP juga mempunyai kelebihan menggunakan saluran DMA dan buffer FIFO. Jadi data dapat digeser tanpa menggunakan instruksi 1/0. Port EPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu 1. Siklus baca data atau data read. 2. Siklus baca alamat atau address read. 3. Siklus tulis data atau data writer. 4. Siklus data alamat atau address writer. Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan data saluran channel atau informasi perintah dan kontrol. DB25 memiliki 25 buah pin dengan gambar sebagai berikut. Dan ini gambarnya. Control pins, fold pin 4, request to send pin 5, clear to send DCE ready, fold pin 8. Ada timing pins, outer pins. Dan ini untuk penjelasannya. Untuk mengeluarkan data di port paralel, Anda digunakan fungsi output 8 bit dan output 16 bit sebagai berikut. Yang pertama ada program pengendali lampu LED di port paralel, iPort C. Dan ini konfigurasinya. Yang kedua ada program Visual C++ untuk mengendalikan lampu LED di port paralel. Jika Anda ingin menggunakan bahasa Visual Basic, maka Anda harus mengimport file input 32 dan 32 DLL ke direktori Windows, sistem dan default di direktori program untuk memastikan file ini dapat ditemukan. File dan lain-lain ini dapat ditemukan di widodo.com downloads dan download HTML pada sistem operasi berbasis Windows 2000 ke atas. Biasanya tidak bisa mengakses hardware secara langsung dan membutuhkan program pendukung, misalnya user port.
Ini untuk konfigurasinya. Selanjutnya ada gambar rangkaian LED port paralel. Contohnya penggunaan port paralel untuk mengendalikan 5 buah 7 segmen menggunakan IC 74LS 244 dan 75492 dapat dikembangkan menggunakan dot matrix 5x7. Perlu diketahui bahwa port control di port paralel menggunakan jenis open collector, di mana jika diukur dengan voltmeter maka output akan selalu bernilai tinggi atau 5 volt. Yang dibutuhkan di sini ialah kecerdikan di dalam membuat program. Jika dilihat dari gambar 7, segmen membutuhkan 7 input yang berasal dari 74LS 244. Sedangkan untuk memilih 7 segmen mana yang aktif, cukup memberikan pulsa ke pin IC 75492 yang sesuai. Alamat port paralel umum 378H. Jika Anda menggunakan bahasa Pascal untuk mengeluarkan data port paralel sebagai berikut. Dan ini prosedur lampu hidup naiknya, ini untuk konfigurasinya. Alamat port paralel mempunyai 3 alamat seperti pada tabel 9.2. 3 BHC ialah alamat dasar yang diperkenalkan sejak munculnya port paralel pada kartu video yang kemudian tidak digunakan lagi. LPT1 ialah line printer dengan alamat 378H. Lalu LPT2 dengan alamat 278H. Meskipun alamat ini dapat dirubah, saat ini alamat 378H dan 278H umumnya digunakan sebagai alamat port paralel. Dan ini tabel alamat paralelnya. 38B 3BHH 3B sampai dengan 3BFH digunakan untuk paralel port di kartu video tidak mendukung alamat EPC. 378H sampai 37FH alamat untuk LPT1. 278H sampai 27FHH alamat untuk LPT2. Ketika komputer dihidupkan, BIOS atau Basic Input atau Output System akan menentukan jumlah port yang Anda miliki dan mengeset nama LPT1, LPT2, dan LPT3 ke masing-masing port tersebut. BIOS pertama kali mencari alamat 3BHH jika paralel port ditemukan di sana. BIOS akan mengeset dengan nama LPT1 lalu mencari alamat lainnya yaitu 378H. Berikut contoh program penerimaan data port paralel di mana base alamatnya ialah 379H. Yang ketiga adalah aplikasi dan rangkaian dengan koneksi USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatannya data yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer USB. 1.1 mendukung 2 kecepatan yaitu mode kecepatan penuh 12 Mbps dan kecepatan rendah 15 Mbps. USB 2.1 mempunyai kecepatan 480 Mbps yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB, sedangkan semakin marak port USB menjadi pilihan utama karena ukurannya yang ringkas dan kecepatan transfer yang cukup besar. Sebagai perbandingan bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 138 MB, di mana eGP pada 66 MHz mendukung hingga 533 MB. Agak dapat dilakukan ini karena kemampuannya untuk mentransfer data ujung naik dan turun detak 66 MHz. Ada 2 macam konektor USB, konektor A untuk menghubungkan ke host dan konektor B untuk menghubungkan ke peranti USB secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari pemasangan.
Ini untuk konektor A dan ini untuk konektor B-nya. Oke, untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil layaknya seperti handphone, PDA dan sebagainya dibuat untuk konektor mini E dan mini EB. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana tabel berikut di bawah. Di sini ada pin 1 warna kabel merah fungsi VBus 5 volt, pin 2 warna kabel putih fungsi D-, pin 3 warna kabel hijau di plus, pin 4 warna kabel hitam fungsi untuk ground. Fungsi USB, suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver atau pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedansi output 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshot dan undershot. Pada koneksi USB dengan kecepatan 12 MHz digunakan kabel TW state PAR yang terlindung dengan impedansi 90 watt kurang lebih 15% dan delay maksimumnya 26 ns. Sedangkan impedansi pada drivernya harus antara 28 watt hingga 48 watt. Jika diukur arus masuk ke dan keluar piranti USB versi 1.1 tidak boleh melebihi 10,71 POH miliampere. Tegangan logika yang dimaksudkan ke di plus dan di minus tidak boleh melebihi 0,3 VOH untuk logika rendah dan juga harus turun sebesar 0,7 VOH untuk logika tinggi. Karena pada piranti USB yang berkomunikasi pada kecepatan rendah 1,5 MHz, maka kombinasi kabel dan piranti USB harus mengandung kapasitas tunggal dengan nilai 200 PF hingga 450 PF di pin di plus dan di minus. Perambatan delay pada kabel kecepatan rendah harus kurang dari 18 ns. Data sinyal yang naik turun diukur dari 10% hingga 90% dari sinyal dengan toleransi 10%. Waktu untuk ini dari 4 ns hingga 20 ns tergantung kecepatan USB yang digunakan. Untuk aplikasi dan rangkaian dengan USB, di sini ada gambar konektor USB. Untuk keterangannya, 1 tegangan positif 5 volt, 2 data minus, 3 data plus, 4 tegangan negatif. Sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB, yaitu dengan memudahkan pengguna. Dengan sedikit tambahan komponen USB dapat disulap sebagai power supply 5 volt. Caranya, siapkan komponen elektronika sebagai berikut. Sini ada resistor 60, kemudian ada 16 volt 100 nF. LED, pilih warna sesuai keinginan Anda. Jumlah maksimal adalah 1. Sedangkan rangkaian konektor USB sebagai power supply 5 volt adalah sebagai berikut. Rangkailah rangkaian ini dengan hati-hati. Dengan rangkaian ini berhubungan langsung dengan komputer. Aplikasi dari rangkaian ini dimanfaatkan sebagai power supply dari programmer microcontroller. Anda pun juga dapat memanfaatkan rangkaian ini sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun berkelompok yang digunakan untuk penerangan seperti yang sudah banyak dijual. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.